Hai, ini aku lagi, Adeline, mahasiswi tekun dan guru les piano paruh waktu. Apa kamu masih ingat? Seperti yang kujanjikan di bagian sebelumnya, aku kembali untuk beritahu kalian kelanjutan ceritaku. Jadi, begini ringkasan singkatnya. Satu-satunya caraku tetap bisa berkuliah adalah dengan mendapatkan salah satu beasiswa yang ada. Masalahnya ada Rian, si cowok pintar yang menghalangi jalanku. Jadi, kugunakan pesonaku untuk yakinkan dia agar mengacaukan ujiannya supaya aku dapat jatah beasiswa. Ya, aku tahu, aku ini payah banget. Tapi kemudian aku sadar aku jatuh cinta padanya. Jadi aku sudah paham dan akan menyuruhnya berusaha yang terbaik dalam ujian. Hanya saja teman sekamarku Didi yang jahat mendatanginya lebih dulu dan memberitahu semuanya. Aku harus duduk di sepanjang ujianku menyadari Rian membenciku. Segera setelah aku selesai, aku kemasi barang-barangku untuk pulang karena aku yakin aku nggak akan menang beasiswa sekarang. Lagi pula, aku nggak mau dekat-dekat Didi atau harus khawatir ketemu Rian. Saat kuseret koperku menyeberangi halaman kampus, kurasakan diriku ini penuh rasa sesal, kesedihan, dan aku merindukan Rian. Tiba-tiba aku merasakan sebuah pelukan dari belakang. Ada wangi yang familiar dan hangat suara berbisik di telingaku. Aku minta maaf, aku salah paham terhadapmu. Aku berurai air mata. Aku berbalik dan mendekapnya. Ternyata, tepat setelah ujian selesai, Bella, teman satu asramaku yang luar biasa, menemui Rian dan menjelaskan semua padanya. Aku merasa sangat beruntung punya teman baik hati sepertinya. Aku mengundang Rian datang mengunjungi kampung halamanku. Ibuku senang sekali melihatku mengajak cowok ke rumah. Dan walaupun kukatakan pada ibu kami hanya berteman saja, aku tahu ia nggak percaya itu. Karena rasa di antara kami begitu terlihat jelas. Ibu terlihat sangat puas dan bahkan berbisik di telingaku. Pilihan yang bagus, Eddie. Malam itu ibu memasak stik dan kentang dopinoa sebagai suguhan untukku dan Rian. Kami ngobrol riang dan ibu menaruh minat tulus pada Rian dan keluarganya. Dia menanyakan padanya pertanyaan biasa seperti kamu jurusan apa, tinggal di mana, orang tuamu kerja apa. Tapi saat Rian menyebutkan nama ayahnya, ibu menjatuhkan garpunya. Ibu bertanya lebih rinci dan kemudian wajahnya jadi pucat. Aku bertanya padanya apa ibu baik-baik saja dan ia beralasan agak lelah. Jadi ia menyuruh kami untuk melanjutkan makan lalu pergi ke kamarnya. Malam itu setelah kutata tempat tidur di kamar tamu untuk Rian, aku menuju kamar ibu untuk bertanya apakah beliau sudah merasa baikan. Aku melihatnya duduk di sana memandang keluar jendela dan menangis. Aku memanggil, "Ibu, ada masalah apa, Bu?" Dia memandang lurus ke arahku lalu berkata pelan, "Maaf, tapi kamu nggak bisa bersama Rian." Ini nggak masuk akal bagiku, karena sebelumnya dia bilang ia menyukai Rian. Jadi kutanyakan padanya, "Kenapa begitu, Bu?" Ibu sangat mendukungnya tadi. Kemudian ibu menggenggam tanganku saat memberitahuku kebenaran yang mengejutkan. Ayah Rian adalah pria yang membuat perusahaan ayahku bangkrut dan mengakibatkan ayah mengakhiri hidupnya sendiri. Ini nggak mungkin. Nggak mungkin seperti itu. Melihat air mata bercucuran di pipi ibuku, aku paham bahwa meskipun ini menyayat hati, tapi ini benar adanya. Rian bukan hanya cowok tampan yang kusuka, tapi dia juga anak putra dari musuh keluarga kami. Malam itu aku nggak bisa tidur. Bagaimana bisa semuanya bisa sangat kebetulan? Cinta kami sedang bersemi, dan sekarang berada dalam situasi yang nggak jauh berbeda dengan Romeo dan Juliet. Aku tahu memang bukan salah Rian kalau ayahnya adalah pebisnis yang gak punya hati. Tapi di waktu yang sama, bagaimana mungkin aku terus menemui cowok yang aku tahu adalah putra dari pria yang menyebabkan ayahku mengakhiri hidupnya. Apalagi gak mungkin juga orang tuanya bakal menerimaku kalau mereka tahu identitasku sebenarnya. Aku gak tahu gimana cara beritahu Rian kebenarannya. Maksudku, gak mungkin muncul begitu saja dan langsung memberitahunya kalau ayahnya pada dasarnya adalah seorang pembunuh. Gak, aku gak mau menyakiti Rian seperti itu. Keesokan paginya, Rian buru-buru pergi, sebab ayahnya menelponnya dan memberitahu ada kondisi darurat. Dia memberiku ciuman perpisahan dan aku merasakan hatiku terluka. Itu bukan saja ciuman pertama kami, tapi aku tahu itu pasti yang terakhir. Dia bilang akan menemuiku di kampus dan aku bergumam, ya tentu. Aku gak punya cukup uang untuk kuliah. Ya, gak mungkin aku bisa balik ke sana. Aku merajuk di sekitar rumah merasa gak karuan. Kemudian di luar dugaanku, pihak kampus menelpon dan memberitahu bahwa aku mendapatkan beasiswanya. Ini sungguh mengejutkan dan meski merasa beruntung, aku juga merasa sedih. Ini berarti aku gak bisa menghindari Rian.
Sebaliknya, aku harus menghadapi cowok yang kusukai ini setiap hari dengan kesadaran aku akan mengkhianati memori ayahku jika aku terus bersamanya. Rian bilang dia akan menjemputku di bandara. Aku sangat gugup. Nyatanya, aku takut gak bisa kendalikan emosiku yang saat bertemu dengannya membuatku jadi senang. Saat aku menunggunya, tiba-tiba di HP-ku muncul kalimat, "Sayang, maaf, aku gak bisa menjemputmu. Ada urusan penting saat ini dan aku harus tetap di sini lalu membantu ayahku memecahkan masalah perusahaan. Aku akan berusaha pulang secepat mungkin. Aku kangen dan gak sabar ketemu kamu." Aku merasa kecewa, tapi ini malah bagus. Aku gak harus merasa sangat canggung perihal menemuinya lagi. Saat aku menunggu di halte bus, aku bertemu cowok yang bernama Junsu. Ternyata dia baru saja tiba dari Korea dan kuliah di kampus yang sama denganku. Dia terlihat sangat canggung, persis seperti saat aku pertama ke sini. Kutawarkan diri menunjukkan jalan kembali ke kampus karena aku juga sedang menuju ke sana. 2 minggu berlalu dan Rian masih belum kembali ke kampus dan aku gak menerima pesan apapun darinya. Meskipun ini membuatku sedih, aku berusaha meyakinkan diri kalau ini untuk yang terbaik. Aku kembali ke pekerjaan paruh waktuku di restoran. Bosku memberitahu ada anak baru yang masuk, jadi tugasku mengajarinya harus melakukan apa. Dia kemudian mengenalkanku kepadanya, Junsu. Ternyata dia anggota staf yang baru. Semua orang di restoran terus menggodaku kalau Junsu menyukaiku. Bahkan Bella berkata demikian. Aku nggak tahu apa ini benar atau enggak, karena aku selalu fokus belajar dan bekerja. Yang manapun gak masalah, karena hatiku masih tertambat pada Rian. Kemudian suatu hari sepulang kampus saat pikiranku kalang kabut, langkah kakiku menuntunku menuju rumah Rian. Ada 3 orang berpenampilan seram sedang berdiri di luar rumah megah itu, dan ada tanda dijual di pintu gerbang. Apa yang terjadi? Aku mulai khawatir. Kenapa Rian gak mengirimiku pesan? Di mana dia sekarang? Aku berdiri di sana sebentar lalu kemudian mengeluarkan HP-ku dan scrolling namanya, tapi aku gak bisa memantapkan hati menelponnya. Saat aku dalam masalah, Rian selalu ada, membantuku dan menyayangiku. Tapi sekarang aku gak bisa lakukan apa-apa untuk membantunya. Kenyataan ini menyadarkanku seberapa besar aku mencintai dan merindukannya. Aku akhirnya berjalan ke taman kota dan berbaring di rerumputan dekat danau di mana Rian dan aku dulu belajar bareng. Aku mulai menangis. Saat itulah Junsu muncul. Ternyata dia sering datang ke sini untuk piknik. Dia duduk di sebelahku dan memberiku segelas soju dan beberapa daging kering yang lezat. Minuman ini luar biasa, kalau nggak bisa membuatmu ceria berarti nggak ada yang bakalan bisa. Dia tersenyum padaku. Dia ini cowok yang manis dan aku hargai kebaikannya. Aku masih menangis saat ku minum soju itu. Lalu akhirnya kuungkapkan semua perasaanku. Dia sungguh pendengar yang baik dan dia nggak terlihat keberatan aku menangis di bajunya. Kemudian tiba-tiba aku mendongak ke atas dan melihat sesosok yang gak asing berdiri di atasku. Itu adalah Rian. Awalnya harus kucubit diriku. Apa soju itu sudah merasuk ke kepalaku dan membuatku membayangkannya? Aku melepaskan Junsu dan melompat berdiri mengusap mataku untuk melihat lebih jelas. Itu memang benar, Rian. Dia berdiri di sana, terlihat terkejut dan sangat marah. Dia kemudian berpaling dan aku mengejarnya. Tapi karena aku agak mabuk, aku terjatuh ke tanah. Aku berteriak menjelaskan padanya bahwa itu gak seperti kelihatannya, tapi dia memilih untuk mengabaikanku. Aku gak punya pilihan selain berbaring saja di tanah dan menyaksikan cowok yang kucintai segenap hati berjalan meninggalkanku. Saat ini semua nampak sangat rumit. Tetap ikuti bagian akhir dari kisahku ini. Percayalah, kalian pasti gak mau ketinggalan.